Selamat malam. Selamat malam. Kami kelompok 3 untuk dari Project Based Learning yang akan membuat alat kendali suhu ruangan dengan anggota kelompok 6 orang yang terbagi dari 3 orang semester 3 dan 3 orang semester 5. Masing-masing anggota akan memperkenalkan diri. Silahkan dimulai dari semester 3. Perkenalkan, nama saya Liga Tirta Aditya dari Teknik Elektronika Malam dengan NIM 32119111003. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dari Teknik Elektronika semester 3 dengan NIM 32119111022. Dan selanjutnya saya akan menggantikan kawan saya yang tidak ada, yang berhalangan, dengan bernama Hamzah bin Abdul Karim, semester 3 Elektronika dengan NIM 32119111021. Perkenalkan, nama saya Isna Fadrin, NIM 32118111006. Saya dari semester 5 Elektronika Malam. Perkenalkan, nama saya Rendira Restapani dengan NIM 32118111004. Saya dari semester 5 Teknik Elektronika Malam. Kenalkan, nama saya Bun Chosan. Saya dari semester 5 Teknik Elektronika Reguler Malam. Untuk selanjutnya, saya dari semester 3 akan menjelaskan yaitu tentang diagram blok kali suhu. Oke, di sini kita mendapatkan ada 3 bagian. Yang pertama ada input, proses, dan output. Dari input kita mendapatkan sensor LM35, yaitu berfungsi sebagai membaca suhu. Dan selanjutnya ke rangkaian op-amp. Di sini kita menggunakan rangkaian non-inverting, yaitu adalah dia memiliki feedback tetapi tidak dibalikan. Dan selanjutnya ke push button. Untuk kedua kita akan membahas tentang proses, dan proses itu microcontroller dia menggunakan Arduino, dan programnya kita menggunakan fuzzy controller. Dan ketiga adalah output itu pertama adalah rangkaian driver motor, yaitu dia berfungsi membantu menggerakkan kipas, fungsi dari rangkaian driver motor. Oke, yang kedua adalah LCD display, yaitu menampilkan atau menginformasikan hasil, yaitu bisa berupa nilai suhu dan lainnya. Dan yang ketiga adalah kipas DC 12 volt. Kipas DC 12 volt ini terbagi menjadi 3 hasil yang dikeluarkan. Yang pertama adalah normal, pelan, dan kencang. Oke, semakin panas maka kipas semakin kencang. Dan kedua, semakin normal maka kipas kencang. Dan yang ketiga, semakin pelan maka kipas tersebut akan mati. Oke, di sini berikut terdapat cara kerja sistem. Ada 5. Yang pertama, suhu LM35 akan mengukur suhu dengan prinsip jika suhu naik maka tegangan output sensor juga akan naik dan sebaliknya. Selanjutnya, output dari sensor akan dikuatkan oleh rangkaian op-amp non-inverting sebesar 11 kali. Selanjutnya, output dari rangkaian analog berupa tegangan akan menjadi input bagi microcontroller. Selanjutnya, fuzzy controller akan bertindak mengendalikan motor DC melalui output PWM dan dikuatkan oleh rangkaian motor. Dan terakhir, jika suhu naik, maka kipas 12 volt DC akan berputar semakin kencang, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan perancangan op-amp sensor LM35. Oke, perancangan op-amp menggunakan penguat, yaitu non-inverting. Tidak ada feedback, tetapi tidak dibalikan. Yang ketiga adalah perancangan op-amp sensor LM35. Oke, di sini kita menggunakan sistematisnya suhu aktual Celsius. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan dari fuzzy logic yang kami gunakan. Pada perancangan fuzzy logic menggunakan 2 input, yaitu
yaitu input suhu dan input dari error value. Yang pertama saya akan membahas tentang membership input suhu, yaitu input yang pertama, di mana ada 3 kondisi, yaitu kondisi dingin, normal, dan panas. Kondisi dingin mempunyai keanggotaan yaitu dengan rentang 0 sampai 29. Kondisi normal mempunyai nilai keanggotaan 25 sampai 33. Dan pada kondisi panas, nilai keanggotaannya adalah 29 hingga seterusnya. Tetapi sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Firdaus sebelumnya, suhu maksimalnya ada 41, jadi kemungkinan alatnya akan mendeteksi untuk panas cuman sampai 41 derajat Celcius saja. Selanjutnya yaitu input yang kedua, membership input yang kedua yaitu error value. Error value ini merupakan hasil dari pengurangan set point dikurangi dari present value. Set point ini merupakan suhu yang kita tentukan dengan menekan push button, 3 push button pada alat. Sedangkan present value merupakan nilai dari suhu aktual. Sesuai dengan diagram ini, sesuai dengan diagram member functionnya, kita dapat melihat bahwa ada 3 kondisi, yaitu ada 3 error value, yaitu error negatif yang bernilai dari minus sekian hingga 0. Yang kedua error zero, di mana nilainya sebesar minus 4 hingga positif 4. Lalu error positif dari 0 hingga positif seterusnya. Selanjutnya adalah membership output. Membership output ini fuzzy itu sendiri menghasilkan output berupa PWM yang rentangnya itu 0 sampai 255. Pada diagram dapat kita lihat bahwa ada 4 parameter, yaitu yang kami tentukan. Yang pertama yaitu off dengan nilai 0, pelan dengan nilai 50, normal dengan nilai 150, dan kencang dengan nilai 255. Selanjutnya ada fuzzy rule. Fuzzy rule ini merupakan output yang kami tentukan berdasarkan dari hasil input 2 input, yaitu suhu dan error value. Contohnya, jika input suhu itu normal dan input error value misalnya error 0, maka output yang dihasilkan akan normal. Contoh kedua yaitu jika input suhu panas dan error yang dihasilkan adalah error positif, maka output yang dihasilkan adalah mati atau off, yaitu kipas sebagai bentuk mekanikal dari output akan berhenti berputar. Baik, selanjutnya adalah alat dan bahan yang kami gunakan pada proyek PBL ini, yaitu Arduino Uno, buck converter step down, sensor LM35, op-amp LM324, lalu kipas DC 12 volt, dan lain-lain. Bisa dilihat dari list di sini. Lalu selanjutnya adalah rangkaian skematik dari proyek PBL kami. Yang pertama adalah sensor LM35, yang mana outputnya itu akan masuk ke dalam rangkaian op-amp LM324. Lalu pada rangkaian op-amp LM324, outputnya masuk ke dalam Arduino Uno pin A1.
dan di situ diproses oleh fuzzy logic. Setelah itu output dari Arduino masuk ke dalam PWM. Lalu ini adalah desain PCB yang kami gunakan di proyek PBL. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai versi untuk lab view oleh rekan kami Mas Isna. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerangan rumah atau software ya. Nah, di sini ada untuk penerangan atas muka untuk lab view-nya. Nah, seperti yang terlihat di layar, ini adalah untuk command panel. Tampilan command panel seperti ini, di mana di sini ada area input, kemudian di sini ada area output, kemudian di sini ada membership function, ini ada dua, kemudian ini ada zero. Nah, sekarang saya jelaskan di sini untuk input, di sini ada dua, yang adalah suhu, kemudian ini adalah suhu untuk suhu ruangan yang dibaca oleh sensor dalam 35. Kemudian di sini adalah set point. Nah, di sini kita bisa mengatur suhu yang kita inginkan. Misalkan jatuh ke 30, ke 20, ke 10. Nah, ini bisa kita atur dari sini untuk set point-nya. Nah, kemudian ini adalah untuk inputnya. Nah, di sini adalah membership input. Ini adalah untuk suhu udara yang dibaca oleh sensor tadi. Di sini ada 3 lanjutan, yaitu untuk di sini ada dingin. Ini nilainya dari 1 derajat sampai dengan 29 derajat. Nah, kemudian untuk membership berikutnya adalah untuk sedang. Nah, di sini antara 25 derajat sampai dengan 33 derajat. Kemudian untuk membership panas ini ada nilainya dari 29 sampai dengan 1 derajat. Kemudian yang kedua, seperti tadi mungkin sudah dijelaskan juga, nilainya ada 3 bagian. Itu ada error negatif, ada error positif, dan error zero. Di sini ada error negatif, ini error zero, kemudian ini error positif. Nah, ini ada fuzzy rule. Nah, kemudian di sini ada membership output untuk nilai PWM. Nah, ini ada 4 bagian. Ini adalah dengan jenis singleton. Di mana di sini adalah yang pertama untuk off, di sini nilainya 0, kemudian yang berikutnya kedua pelan, di sini nilainya 50. Kemudian untuk sedang, di sini nilainya 150, kemudian untuk pecahan, di sini nilainya 255. Nah, ini adalah nilai PWM yang nanti akan dikeluarkan oleh program LabVIEW ini. Nanti juga akan ditampilkan di sini ada progress bar di sini untuk nilai PWM. Ini di sini juga ada garis yang nanti akan menunjukkan besarnya nilai PWM yang dihasilkan. Oke, berikutnya. Nah, di sini adalah tampilan di sini adalah blok diagram untuk LabVIEW-nya, di mana di sini ada pembacaan untuk komunikasi dengan Arduino. Kemudian ini pembacaan nilai dari serial buffer atau serial monitor. Kemudian akan ditampilkan sebagai suhu. Kemudian nanti dari suhu ini akan dikurangi dengan dari nilai set point yang tadi sudah saya jelaskan, nanti akan dikurangi dengan nilai suhu ruangan atau suhu yang ditampilkan di sensor. Kemudian hasilnya itu nanti akan dimasukkan ke input dari fuzzy controller atau fuzzy logic. Kemudian output dari fuzzy logic ini akan menghasilkan nilai antara 0 sampai 255. Kemudian nanti akan ditampilkan nilainya melalui case, kemudian nanti pastinya ada progress bar, kemudian
nanti nilainya ini akan masuk ke format Windows string, kemudian hasil stringnya itu nanti akan dikirimkan ke Arduino melalui Pixelwrite, kemudian diproses ke Arduino. Nah, berikutnya ini adalah program Arduino yang yang kami gunakan untuk perancangan yang kedua yang dengan review. Nah, di sini dimulai dari deklarasi atau mungkin menjelaskan tentang konstanta dari pin-pin yang akan digunakan atau variabel-variabel yang akan digunakan. Di mana di sini ada setup. Ini yang pertama untuk memulai dari serial monitor ini menggunakan 9400 untuk baud rate-nya. Kemudian di sini ada pin input dan pin output yang digunakan. Kemudian di sini untuk void loop ini adalah program yang akan dijalankan secara terus-menerus. Di mana yang pertama di sini adalah program untuk membaca sensor. Nah, di sini dengan menggunakan analog read, kemudian hasilnya itu disimpan di variabel temp. Nah, kemudian untuk berikutnya ini adalah program untuk membaca dari serial buffer atau serial monitor. Nah, ini jika serial buffer itu tersedia, maka Arduino akan mengambil nilai, kemudian akan dimasukkan ke variabel PWM value. Nah, kemudian nilai dari PWM value ini akan dimasukkan ke pin NA1 atau di pin 3 ini, pin PWM ya, ini dengan menggunakan analog light. Nah, hasilnya dari pin ini nanti akan dikuatkan oleh driver motor berupa MOSFET, nanti akan digunakan untuk memutar kipas. Oke, langsung saja. Di sini adalah nilai suhu yang sekarang terbaca karena saya menggunakan AC, jadi di sini nilainya adalah sekitar 24 derajat. Kemudian ini adalah nilai dari set point yang nanti akan saya ubah nilainya. Kemudian kita akan lihat reaksi dari perubahan tersebut. Ini saya panaskan sensornya. Nah, kemudian untuk suhu ruangan, suhunya naik. Kemudian nilai PWM kita akan naik. Ini saya angkat lagi. Oke, saya kira itu untuk demo program versi controller menggunakan berarti sudah cukup. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 3 PBL dengan topik alat kendali suhu menggunakan sensor LM35. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.